بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتانا اليقين وصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia, limpahan nikmat dari beliau, sehingga kita sama-sama bisa melewati hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana seseorang apabila melakukan suatu amalan kebaikan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari-hari tersebut juga terdapat ibadah yang sangat agung, yaitu puasa Arafah. Dan juga di hari-hari tersebut kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Ini merupakan karunia yang besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Orang-orang yang mampu melaksanakan puasa Arafah karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran bagi mereka dihapuskan dosanya yang telah lalu dan juga dosanya yang akan datang. Bersyukur kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulunya Islam ini begitu terkenal, begitu dicintai oleh para pengikutnya dan juga disegani oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun berbeda kenyataannya dan keadaannya hari ini, di mana jangankan kita katakan musuh-musuh Islam, orang-orang Islam itu sendiri sudah berpaling dari agama mereka. Lantas apa sebabnya yang menjadikan kaum muslimin itu sendiri berpaling daripada ajaran mereka itu sendiri? Dan juga musuh-musuh Islam saat ini tidak lagi mereka segan dengan agama Islam ini. Permasalahannya berada pada akhlak yang mulia.
Akhlak yang mulia ini merupakan salah satu amal yang agung, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhlak yang mulia ini menjadi barometer keimanan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hal ini menggambarkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ibadah tidak senantiasa yang berkaitan dengan hubungan antara kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Akan tetapi jauh daripada itu, akhlak yang mulia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala yang sangat besar, ladang pahala yang luas, dan bahkan dijadikan sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bagi orang-orang yang mencari karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memanfaatkan dan melazimkan kepada dirinya akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Ada perkara yang patut kita ketahui kaum muslimin, yang mana perkara tersebut banyak sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat memasukkan manusia. Disebutkan oleh Rasulullah menggunakan kata an-nas, bukan kata al-mu'min, bukan kata al-muslim. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna an-nas ini menggambarkan makna manusia secara umum, yang mana siapapun mereka apabila melaksanakan husnul khuluq, akhlak yang baik, bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan orang tersebut kepada Allah dan baiknya akhlak orang tersebut kepada sesama manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Ada suatu perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara tersebut dapat memberatkan timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat, yaitu akhlak yang mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawwamal qawwam. Sesungguhnya seorang manusia apabila ia melazimkan dalam dirinya sifat yang mulia, ia bisa menyamai derajat orang-orang yang senantiasa membiasakan dirinya berpuasa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan juga akhlak yang mulia bisa menyamai pahala orang-orang yang senantiasa memperbanyak ibadah solat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah misalnya ada seseorang yang mana ia ibadah puasanya sedikit, ibadah salatnya juga sedikit, tetapi karena akhlaknya yang mulia dapat mengantarkan orang tersebut kepada surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah kisah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari melalui sebuah jalan, kemudian senantiasa ada orang yang melempari beliau dengan kotoran.
Kemudian mari kita lihat apa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang serupa? Sungguh tidak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala suatu hari Rasulullah lewat dan mendapati tidak ada yang melempari beliau dengan kotoran, kemudian Rasulullah bertanya, kemana orang yang senantiasa setiap hari melempari beliau dengan kotoran? Dan Rasulullah mendapati orang tersebut sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya dan menjenguknya, menunjukkan kepada orang-orang yang membenci Islam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan kebaikan. Ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kepada kita bahwasanya akhlak yang baik ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak baik inilah, karena kesempurnaan akhlak inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Lantas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mendefinisikan, memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, beliau menyebutkan akhlak yang mulia itu mencakup pada dirinya 3 macam sifat ini. Yang pertama, badlun nada, ringan tangan, mudah dalam membantu orang lain, tidak sukar, tidak pilih kasih. Siapapun yang meminta pertolongan kepadanya, maka dengan senang hati ia akan mengulurkan tangannya kepada orang tersebut. Dan juga yang kedua, akhlak mulia kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wa kafful adha, ia senantiasa menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan apapun itu, dengan mediakah, dengan pesan singkatkah, dengan sindirankah, ataupun dengan ucapan-ucapan yang lain. Kafful adha, akhlak yang baik itu kata Imam Hasan Al-Basri, kafful adha, menahan dirinya daripada menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi, senantiasa murah senyum kepada orang-orang yang dia jumpai, senantiasa berbuat kebaikan kepada orang-orang yang dia jumpai. Makanya kalau kita lihat potret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia, disebutkan oleh Imam Baharuddin Al-Aini, pengarang kitab Umdatul Qari. Kitab Umdatul Qari ini adalah salah satu kitab yang dikarang untuk mensyarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Beliau meriwayatkan sebuah kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari diundang oleh tetangganya yang beragama Yahudi untuk mencicipi satu bongkah roti, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan tersebut. Apa pelajarannya? Disebutkan oleh Imam Baharuddin Al-Aini ini bahwasanya tidak mungkin musuh Islam, orang yang tidak sepaham dengan beliau, akan mengundang untuk dijamu, diberikan makan di rumahnya, kalau bukan karena orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat sempurna akhlaknya, yang mana keseharian beliau menjadikan orang-orang yang ada di sekitar beliau, baik itu kawan maupun lawan,
senang dan cinta bergaul dengan beliau. Inilah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, tidak sampai di pada itu, akhlak yang baik ini ternyata ada di atasnya lagi akhlak yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ingin mengabarkan kepada Uqbah, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli jannah." Ini akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling mulia, melebihi akhlak yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama akhlak yang mulia, sifatnya penghuni surga. Tasilu man qata'ak. Engkau senantiasa menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man mana'ak, dan engkau mau memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ini akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu 'amman dhalamak. Engkau mampu memaafkan orang-orang yang senantiasa mendolimimu. Ini akhlak yang top, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri penduduk surga. Kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah ingin meluaskan daerah dakwahnya, dan Rasulullah mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang ada di bangsa Arab dan juga di luar bangsa Arab. Salah satu yang menerima surat beliau adalah sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal. Pada waktu itu Sumamah bin Utsal merupakan orang-orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum memeluk Islam. Dan yang ada di benak Sumamah bin Utsal, kapan saya bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saking jahatnya Sumamah bin Utsal ini. Ketika ia tidak mampu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru yang menjadi sasarannya adalah sahabat-sahabat Nabi. Saking banyaknya sahabat Nabi yang dibunuh dengan kejam oleh Sumamah bin Utsal ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang ini halal darahnya. Apabila engkau dapati orang ini dimanapun kalian berada, maka bunuhlah dia. Namun apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada tahun 6 Hijriah tersebut, Sumamah bin Utsal berangkat dari negerinya Yamamah. Kemudian ketika tiba di perbatasan Madinah, ia ditawan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikat di sebuah tiang masjid. Pada waktu itu mereka tidak tahu bahwasanya yang mereka tawan adalah Sumamah bin Utsal. Kemudian mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang memasuki daerah keamanan mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tahukah kalian siapa yang kalian tawan ini?" Ini adalah Sumamah bin Utsal. Kemudian ketika orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya pada saat tersebut. Bersegera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya dan mengatakan kepada mereka, apa yang kita punya daripada stok makanan, siapkan, maka akan kita hidangkan kepada Sumamah bin Utsal. Unta-unta beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperah susunya. Tujuannya untuk apa? Untuk disuguhkan kepada Sumamah bin Utsal. Pada saat itu 2 hari Sumamah bin Utsal ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperlakukan layaknya seorang raja. Diperlakukan layaknya seorang tamu yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa 2 hari tersebut, pelayanan istimewa, akhlak yang baik terus ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Nabi mendatangi Sumamah bin Utsal dan mengajaknya masuk Islam. Setelah 3 kali Nabi mengajaknya untuk masuk Islam, Sumamah bin Utsal enggan.
dan menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi melepas Sumamah bin Utsal ini begitu saja. Tidak diapa-apakan, tidak dibunuh, tidak disakiti, dan tidak dicerca ataupun direndahkan ataupun dihinakan. Sehingga ketika sudah beranjak, Sumamah bin Utsal tiba di sebuah kebun. Kemudian dia membersihkan dirinya. Lalu setelah itu dia kembali ke masjid yang tadinya dia ditawan. Dengan lantangnya dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Sumamah bin Utsal ini mengajarkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna akhlaknya. Dan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya begitulah sudah semestinya seorang muslim bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.